Dia terlihat sangat marah karena istrinya meninggal. Lalu dia ingin mencoba balas dendam, tapi tiba-tiba lalu Jin berpindah kepada Zia. Zia meminta kepada Yanto untuk dilepaskan agar dia bisa menghentikan kutukan itu. Tapi Yanto tidak mau. Dia ingin semua orang mati agar bisa merasakan kepedihan yang sama seperti keluarganya. Lalu Yanto mengarahkan pistol ke muka Zia. Ketika dia akan menembak, Zia refleks menepis tembakan tersebut karena suara tembakan tadi. Jadi kakek Danang mendengar dan mengetahui di mana cucunya berada. Lalu kakek Danang bergelut dengan Yanto. Meskipun dia sudah tua, tapi ternyata kekuatannya masih oke. Dan ketika kakek Danang ingin menghabisi nyawa Yanto, tiba-tiba Zia menghentikannya. Dan beruntung Yanto masih hidup karena cucunya. Lalu kakek Danang membawa Zia pergi. Yanto menegaskan kalau mereka semua akan mati dihabisi oleh Chromoleo. Di tengah perjalanan, Zia menyalahkan kakeknya karena dia telah membunuh ayahnya, sehingga terdapat kutukan di desa Majenang. Zia bilang kalau kakek Danang itu adalah manusia yang paling jahat. Dia lebih jahat daripada setan. Kakeknya menjawab, dia rela menjadi setan asalkan cucunya hidup tenang. Dan kakek Danang juga menyalahkan Zia karena sudah datang ke desa tersebut. Dan tiba-tiba hantu Chromoleo itu datang menyerang Zia. Zia seperti dicekik begitu guys. Kakek meminta Zia untuk lari, tapi hantu Chromoleo itu datang lagi. Dengan berbekal cermin, kakek Danang melempar jimat dari gigi Jarod ke arah hantu Chromoleo tersebut. Tapi tiba-tiba Zia terguling-guling ke dalam jurang. Lalu kakek menurunkan keranda yang ada di atas gudang. Ternyata jasad Jarod disimpan di atas gudang. Lalu kakek Danang mengambil peti kayu miliknya yang ternyata di dalam berisi kepala dari Jarod. Di sisi yang lain, Zia sedang diserang oleh hantu Chromoleo yang tak lain adalah ayahnya sendiri. Dia bilang kalau dia itu adalah anaknya. Lalu hantu Jarod pun mulai mengingat jati dirinya. Dan lalu kakek Danang menyatukan kepala dan tubuh Jarod. Dia menjahitnya. Sebelum dia selesai menjahitnya, tiba-tiba Yanto menyerang dari belakang membabi buta sehingga mengenai leher dari kakek Danang. Sementara di tempat Zia, tiba-tiba hantu bapaknya menghilang. Ternyata hantu Jarod tersebut kembali ke tubuhnya. Sementara Yanto meminta maaf kepada Jarod. Dia mohon ampun karena kehausan. Jadi Jarod langsung meminum darah dari Yanto. Dan seketika tubuh Jarod kembali utuh seperti manusia biasa. Dan dia pun langsung ingin membalaskan dendamnya kepada Danang yang telah mengakhiri hidupnya dulu. Ternyata alasan kakek Danang menghabisi Jarod karena dia kasihan kepada anaknya. Istri Jarod terlihat sedih karena melihat Jarod yang liar seperti preman. Tak lama kemudian Zia pun datang ke dalam gudang. Jarod melihat Zia yang sudah dewasa. Dia terharu dan mereka berpelukan. Zia meminta kepada ayahnya untuk menghentikan kutukan